sektor di Indonesia masih boros dalam menggunakan energi. Kala keluarga mengalami krisis air bersih. 35.000 megawatt listrik pun Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari program studi Ilmu Komunikasi tahun 2023 kelas F. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang survei penggunaan ketersediaan energi dan air dalam kehidupan mahasiswa semester 2 di FISIP UPN VJ. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya sendiri Rahmania Asyira dan ini rekan saya. Nama aku Ardelia Vika Damayanti. Saya Rafaristal Ahmad. Saya Fakra Kanka. Ya, jadi di sini kami sudah membagikan survei tentang penggunaan ketersediaan energi dan air. Dan sebelum itu, apa sih yang melatar belakangi penelitian kita ini? Jadi yang melatar belakangi adalah perubahan iklim dan degradasi lingkungan menjadi isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah penggunaan energi dan air yang tidak berkelanjutan. Di Indonesia, upaya untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi energi dan air telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kita mahasiswa sebagai generasi muda yang akan memegang peran penting dalam pembangunan di masa depan, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mempraktikkan pola hidup yang ramah lingkungan di lingkungan kampus. Mahasiswa juga tidak hanya belajar tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan keberlanjutan, tapi juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi setelah kita membagikan survei ini ada 31 jawaban dari berbagai program studi di FISIP, yaitu ada program studi hubungan internasional, ada ilmu komunikasi, ilmu politik, dan juga ada sains informasi. Pertanyaan yang pertama nih yang kami bagikan adalah sumber energi utama yang digunakan di rumah itu tuh apa sih? Kalau kalian sendiri apa sumber energi yang dipakai di dalam rumah? Ada jawabannya di sini, ada listrik PLN, genset, panel surya, biogas, dan lainnya. Kalau aku sendiri sih ya di rumah pakai listrik PLN. Kalau kalian pakai apa? Kalau aku sih emang pasti pakai PLN kan, karena semua orang juga pasti pakai PLN karena itu emang udah dari pemerintah juga, terus mewajibkan kita untuk membayar listrik itu di PLN. Kalau kalian? Sama sih, ada yang mau ditambahin sih. Sama, cuman kalau lagi urgent gitu ada genset. Oh ya? Ya, di sini jawabannya 100% 31 orang memilih listrik PLN yang mereka gunakan di dalam rumahnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Anda pernah melakukan upaya untuk menghemat energi di rumah? Tentunya kita pasti pernah gak sih menghemat, walaupun sedikit upaya kita, pasti kita pernah melakukan penghematan. Dan sesuai jawabannya juga mereka 100% menjawab pernah melakukan upaya untuk menghemat energi di rumah. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah apakah setiap Anda berpergian Anda mematikan listrik di rumah Anda? Kalau kalian gimana nih? Kalau aku sih palingan AC, terus lampu itu juga wajib banget dimatiin, kayak lampu kamar mandi yang udah kayak kita pasti nggak pakai juga kan di rumah karena kita keluar. Lampu kamar mandi, lampu kamar itu pasti sih. Kalau kalian? Pasti matiin lampu sih paling. Kalau enggak, kalau misalnya berpergian jauh, kulkas dimatiin. Di sini sih ada 80% yang menjawab mematikan dan ada juga yang mungkin mereka lupa kali ya. Iya, lupa. Ya kan orang lupa kayak langsung pergi dari rumah tanpa mematikan. Biasanya yang lebih aware kayak gitu adalah orang tua ya biasanya. Iya. Kayak kita tuh pasti lupa. Oke, pertanyaan yang keempat nih, berapa jumlah daya listrik yang Anda pakai di dalam rumah Anda? Kalau kalian berapa? Kira-kira di sini ada pilihan 450 watt, kurang dari 450 watt, 1300 watt, 2200 watt, dan lebih dari 2200 watt. Kalau kalian di rumah kalian biasanya berapa watt sih? Kalau aku sih kayaknya lebih dari 1300, kayak 1800-an watt gitu sih. Aku juga di atas 1000. Sama sih, sekitar 1200 atau 1300 atau 2200. Iya, Sekitar segitu sih. di sini sih memang yang paling banyak menjawab di 1300 watt itu ada sekitar 64% orang menjawab.
lagi ada media listrik apa yang sering Anda gunakan di rumah Anda. Kalau kalian tuh apa sih di sini sih biasanya kebanyakan AC sih. Aku juga biasanya AC sih yang sering digunakan di rumah. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih ya pasti AC karena ini panas banget ya ke Jakarta. Iya, betul. Panas banget, paling AC terus kulkas yang tidak akan pernah mati karena ada frozen food jadi nggak akan pernah mati gitu. Ya, sama. Sama lampu kali ya aja. Ya lampu, palingan lampu. Iya. Sering sih. lampu sering sih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada berapa jam rata-rata Anda menggunakan media listrik tersebut? Kalian bisa menggunakan AC atau lampu berapa jam dalam sehari? Kalau AC sih aku palingan di jam tidur sekitar 8 jam. Tapi kalau misalkan lagi libur itu bisa full sih misalkan dari siang, Seharian iya ya? seharian. Seharian sama sih. Di sini jawabannya tuh sangat beragam banget. Tapi yang paling banyak itu ada di 12 jam dengan presentasi 25%. Dan selanjutnya tuh ada yang kurang dari 12 jam dengan presentasi juga nggak jauh dari sebelumnya yaitu 22%. Lalu ada jawaban selanjutnya di kurang dari 6 jam itu ada 19%. Dan ada yang kurang dari 24 jam sekitar 16%. Dan yang terakhir ada yang lebih dari 24 jam berarti ini ya presentasinya 12%. Pertanyaan selanjutnya adalah sumber energi air apakah yang Anda gunakan di dalam rumah? Bisa itu ada air pump sama air tanah yang menggunakan pompa. Kalau kalian apa di rumah kalian menggunakan apa? Kalau saya sendiri pakai mesin pompa ya. Pompa ya. Aku juga sih pakai pump karena itu juga lebih efisien juga. Kita nggak perlu ribet lah pokoknya bayar segala macam. Betul sih, aku juga di rumah pakai pompa ya. Tapi di sini responden kita menjawab tuh paling banyak menggunakan air pump sekitar 54%. Tapi yang menggunakan air pompa juga nggak kalah banyak sekitar 45%. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam penggunaan sehari-hari apa yang menurut Anda bisa meminimalisir dana pengeluaran Anda dari air pump dan air tanah yang lebih hemat menurut kalian nih apa? Kalau menurut aku sih air pompa sih lebih irit karena kita mahal di awal aja gitu, gede di awal, kita harus modal yang sangat amat gede, kita beli toren, kita beli pompanya juga, jadi mahal di awal tapi di akhir-akhir kita cuma tinggal nyolok aja, bayar listrik juga ya. Iya, untuk jangka panjang. Jadi worth it sih sebenarnya, kayak walaupun beli sekali mahal tapi kayak itu jangka panjang gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam penggunaan sehari-hari apa yang menurut Anda bisa digunakan lebih efisien dan efektif? Menurut kalian dari air pompa dan air pump ini lebih efisien mana sih? Sebenarnya kalau menurut aku sih sama-sama efisien, tergantung kita tinggalnya di daerah mana. Ada daerah yang dia tuh air tanahnya jelek, terus dia juga susah air, jadi tergantung tempatnya di mana sih kalau menurut aku. Ya sini sih, tapi banyak yang menjawab air pump, sekitar presentasinya 58% dan menggunakan air pompa itu 41%. Mungkin itu sih ya, mungkin air pump kita nggak perlu nyolok atau mungkin kayak udah terima bersih ya, tinggal bayar. Tinggal bayar. Tapi Iya. memang minusnya itu sih ya kayak mengeluarkan budget lebih. Terus pertanyaan selanjutnya di pertanyaan nomor 10 ada, dalam penggunaan sehari-hari mana yang menurut Anda airnya lebih bersih dan jernih? Kalau Itu. menurut kalian apa? Balik lagi ke tempatnya di mana. Kualitas air juga. Iya, kualitas airnya. Gitu sih mungkin. Kalau di sini jawabannya tuh paling bersih menggunakan air pump. Ya. Ada sekitar 64% yang menjawab, dan air pompa itu ada sekitar 35%. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kebiasaan Anda dalam menyimpan air untuk penggunaan yang efisien? Kalian biasanya tuh menyimpan air tuh yang efisien tuh menampung dengan ember atau bak, atau menyalakannya aja jika perlu. Pakai ember sih kalau di Iya. rumah, kalau Iya, lagi
ditampung gitu ya? Ditampung. Iya ditampung, jadi kalau mandi tuh langsung ber gitu. Jadi nggak usah nunggu lagi. Iya nggak usah nunggu nggak usah lagi. nunggu air. Heeh. Masa nunggu isi air. Iya. Di sini sih nggak jauh ya. Jawabannya ada yang menyalakan jika perlu dengan presentasi 48%, dan ada juga yang menampungnya dulu sekitar 51%. Jadi mungkin nggak beda jauh sih mereka milihnya. Jadi langsung pertanyaan terakhir aja nih, apakah Anda menyadari dampak negatif dari pemborosan air terhadap lingkungan? Kalau kalian sendiri sadar gak sih dampak negatif dari pemborosan air terhadap lingkungan kalian tinggal? Paling itu sih tanahnya makin turun gitu. Iya, tanahnya semakin lama mungkin kayak bisa dilihat juga sekarang Jakarta Agak kering gitu. Iya, tanahnya semakin turun. Banjir. Di mana-mana itu sangat-sangat terlihat sih dampaknya. Di sini sih mereka menjawab, iya mereka merasakan dampak negatif dari pemborosan air. Yang menjawab ada 30 responden dengan persentase 96%. Dan ada satu orang yang perlu dipertanyakan, dia menjawab tidak menyadari dampak negatif dari pemborosan air. Itu mungkin perlu dipertanyakan ya, mereka mungkin Dia terlalu nggak tinggal di Indo. Iya. Mungkin dia terlalu foya-foya iya, mungkin terlalu ya. foya-foya. Oke, mungkin ada kesimpulannya dari kalian. Jadi simpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVJ memiliki tingkat konsumsi energi dan air yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kesadaran tentang pentingnya penghematan energi dan air juga relatif tinggi di kalangan mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan energi dan air meliputi kesadaran individu, kebiasaan sehari-hari, dan aksesibilitas terhadap teknologi penghematan. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan dalam mengedukasi dan mendorong perilaku hemat energi dan air di kalangan mahasiswa. Itu sih. Kalau dari kalian mungkin ada yang mau nambahin? Saran-saran mungkin. Ya. Kalau aku sih jaga lingkungan kalian, hemat energi, karena dengan kalian menghemat energi, menghemat air juga kalian melindungi bumi kalian ini sendiri gitu. Kalau dari aku itu sih. Apakah ada yang mau tambahin? Mungkin pihak universitas harus melengkapi kampus sama ini ya, apa sih fasilitas yang bisa mendukung penghematan energi gitu. Oh ya, aku juga mau nambahin dari kelompok kita nih, dari hasil penelitian ini kita mempunyai slogan. Slogannya apa Kak Vika? Selamatkan dunia, gunakan seperlunya. Ya. Jadi kita harus bijak terhadap lingkungan, seperti itu. Mungkin segitu saja video dari kelompok 6. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Oke, bye bye, see you guys di next video. Bye. Bye bye.